kabarnya masing-masing gimana, Bang Reza? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya lu, Kojan? Alhamdulillah ya masih bertahan untuk mencari cuan. Move on lah ya. Iya. Bang Netar gimana? Kok gua nanya kabar Bang Netar kayak aneh ya, tapi gak apa-apa. Satu tim padahal ya. Satu tim. Ya sendiri ya nggak apa-apa, nanya kabar tuh kan wajib banget. Benar. Karena kita nggak tahu kondisi setiap harinya kita bagaimana. Iya, gitu. benar. Tapi yang pasti gue doain kita selalu sehat semua lah. Amin ya Amin, Allah. amin. Ini salah satu partner gue yang paling apa namanya? Syar'i ya, syar'i. Peci mana Ya, peci? Peci. Jadi gitu Pak, gue sih di sini pengen menyampaikan satu hal yang sedikit mengganggu di dalam lubuk hati gue nih, asik. Gue ini makin kesini kok kayaknya memperhatikan keeksistensian kopi susu ini makin merajalela nih. Gimana nih ceritanya Bang? Lu setuju gak sih terhadap penjualan dan eksistensi kopi susu nih? Bang Reza dulu deh. Kalau buat gue pribadi sih, selagi bisa menghasilkan cuan ya setuju-setuju aja sih. Karena juga kita kan mengikuti generasi yang ada. Lebih sekarang ini kan kebanyakan kan anak-anak remaja yang instagramable banget. Iya. Terus yang juga ya bisa masuk di kocekan anak remaja lah gitu loh. Maksudnya mereka bisa beli gitu. Iya benar. Emang harganya murah-murah? Bisa dibilang terjangkau untuk harga. Nggak Kayaknya- terlalu mahal sih. Iya lumayan aja ya. Mungkin ada yang murah ya. Iya. Murahan gak sih? Murah tapi nggak murahan sih. Oh enggak. Iya. Mungkin kayak Pak Fauzan murah tapi murah. Gue sih murah tergantung hari. Wah jangan. Kalau Bang Netar nih Bang, gimana? Kalau dari sudut pandang gue sih sah-sah aja ya kita ngomongin tentang kopi susu. Ya karena memang di zaman sekarang ini yang menurut gue orang lebih nyari yang praktis gitu. Praktis, ya lebih praktis karena kan kalau kopi susu itu kan bahannya juga nggak seribet kayak kita bikin apa namanya kayak langsung buat cappuccino, latte atau apa gitu ya. Itu kopi susu yang bisa di apa sih namanya tuh Siap saji lah. siap saji lah gitu. Saji. Oh fast food berarti, fast drink berarti ya? Fast drink. Bisa Kalau dibilang kayak kopi gitu susu, karena gitu. ada konsep bisa pakai plastik takeaway atau yang lagi booming sekarang ini kan botolan sekarang. Botol, iya tuh, ada yang 1 liter, ada yang 2 liter, 5 liter, kenapa nggak Iya. sekalian ada nih 5 liter? Mungkin itu botolnya belum ada. Kalau seliter itu kan bisa beli di eceran. Oke. Di jalan ada banyak. Ada yang Bekas bensin dong. Entar mabuk gitu ya minum kopi susu. Oke, berarti kalian berdua menganggap semua ini ya sah-sah aja berarti ya? sah-sah aja sih. Tapi bukannya gini nih, maaf. Iya, Tapi iya. bukannya kalian berdua adalah barista ya gua anggap profesional lah ya. Udah berkecimpung di dunia kopi itu bertahun-tahun gitu. Emang nggak sayang dengan brand image kalian yang profesional ini gitu? Yang tadi gue bilang selagi kita masih berbicara bisnis dan itu bisa menghasilkan cuan lebih ya kenapa tidak kita lakukan gitu loh. Betul. Jadi kita bisa menyeimbangkan di saat kita bertemu dengan customer yang benar-benar peminum kopi ya kita juga bisa serving, bisa kita sajikan dengan kualitas yang terbaik kita bikin. Terus juga kalau untuk anak-anak remaja, anak-anak sekolah atau anak-anak nongkrong zaman sekarang yang harganya murah, terjangkau dan dia juga bisa nongkrong, ya kita juga bisa ada opsi lainnya dengan kopi susu itu. Oke. Tapi kenapa nggak kepikiran gini? Segmentasi anak-anak sekolah atau anak-anak tongkrongan. Lu kasih single origin kayak misal, dan gue yakin kalian bisa gitu loh. Kenapa gitu loh? Coba. Ya mungkin karena yang pertama faktornya kebutuhan juga ya. Kita bicara bisnis itu ya bicara peluang juga. Di situ kan kita ada market yang harus kita target gitu ya. Ya termasuk anak-anak muda tadi. Mungkin yang masuk di marketnya mereka ya itu gitu kopi-kopi susu selain harganya murah gitu kan. Oke. Praktis gitu kan. Ya, Dan memang kopi susu itu banyak disukain dari kalangan muda ini gitu loh. Beda dengan ketika dia minum kopi yang mungkin tadi dibilang single origin gitu, yang mungkin mereka belum pernah minum atau bahkan ada yang belum pernah tahu single origin itu apa gitu. Jadi masing-masingnya udah punya market sih. Maksudnya yang tadi Bang Raja bilang itu udah
segmennya masing-masing. Hmm. Ketika kita ada orang yang datang benar-benar cari kopi, ya kita serve dengan baik dengan kopi kualitas yang kita punya gitu kan. Begitu pula dengan kopi susu. Jadi menurut gua nggak ada yang salah sih dari adanya kopi susu ini gitu loh. Iya. Cuman pada akhirnya menurut gua nih kopi-kopi murni seperti americano, kopi fresh kayak cappuccino, kopi latte sampai ke manual brewing, pada akhirnya dia tidak meluas segmentasinya. Apakah kalian membiarkan hal itu atau memang ada cara lain sebenarnya yang belum gua tahu gitu loh? Itu ada senjatanya sendiri sih. Jadi saat dia udah menjadi loyal customer atau customer regular, ya mungkin dari secara perlahan-lahan itu kita bisa mendokterkan atau mensuntikkan dengan kopi yang single origin itu pelan-pelan. Karena kan untuk anak remaja sendiri terkadang ada yang suka kopi, ada yang enggak. Nah, kalau misalkan kita yang bertemu dengan anak remaja yang tidak suka kopi, ya kita kan harus menyuguhkannya secara perlahan-lahan agar dia juga bisa menerima si cita rasa kopi tersebut. Karena sebagai orang awam itu kan pasti di mindsetnya mereka kopi itu kalau nggak pahit ya asam gitu. Iya benar. Ya kan? Tapi balik lagi sih, gimana caranya kita mengedukasinya aja sih, kayak gitu. Berarti ada kemungkinan lu memang ada waktu buat atau mencari momen gitu ya berarti untuk benar. mengedukasi. Pasti. Dan pelan-pelan. Nggak Bisa langsung. Nggak bisa lah. Enak lo langsung soalnya. Sebenarnya kita halnya kayak Bang Fauzan aja gini ya kan, mendekati perempuan yang belum kenal, masa langsung tahu-tahu, lu mau nggak jadi pacar? Di Blok M banyak. Oh itu yang tit ya. Oh berarti iya benar. Iya. Masuk akal juga sih sebenarnya. Karena juga kita mendekatkan diri kita untuk perempuan aja kan juga kita PDKT dulu, ada Iya. prosesnya. Yuk. Gimana caranya agar perempuan itu nyaman sama kita lah. Pro guys, profesional banget ini. Iya juga sih. Iya seperti itu. Jadi mengibaratkannya atau mengaplikasikannya itu ya kayak ke PDKT sama cewek gitu ya ceritanya. Iya benar. Masuk akal sih. Ya emang juga nggak enak juga sih kadang suka langsung gitu ya. Langsung Apa punya pengalaman nembak langsung ditolak gitu atau gimana? Jadi gimana ya? Sering, Pak. Sering. Mungkin karena gue nggak pakai cara pelan-pelan itu kali ya. Terlalu tergesa-gesa. Iya. Jadi semua itu ada prosesnya. Kita harus pelan-pelan, lambat-lambat gitu. Oke. Terus bikin nyaman dulu gitu loh. Ya, pelan-pelan ya. Tadi katanya single. Oh iya, Nelfon yang waduh. Nggak pura-puranya, Pak. Tuh mati. Gitu. Oke. Berarti apa namanya? Ya strategi lah ya, gue Iya. bilang ya strategi. Jadi mungkin ya masuk akal sih, gue setuju. Mungkin nggak ada satu hal yang nggak bisa kita terapin tanpa strategi berarti ya. Iya, benar. Oke. Emang nggak kepikiran atau gini terlintas kopi susu yang bener-bener nih maaf aja ya, kopi susu itu bener-bener banyak banget, viral banget, nge-booming banget, kan pasti kompetitor juga banyak Pak. Ini gimana cara kalian untuk mempromosikan atau memutar perekonomian kopi susu kalian nih? Coba dari Bang Detar mungkin. Ya mungkin kalau ini sih kalau kopi susu gua rasa sih semua hampir sama ya levelnya, nggak ada yang membedakan gitu kan. Cuma kan sekarang bicara kopi susu ya bicara target juga, kita harus lihat seberapa kuat kita bertahan di dunia kopi gitu kan, di dunia kopi susu ini gitu kan, harus melihat marketnya juga. Ya selagi banyak yang berminat ya menurut gue sih nggak masalah juga gitu. Selama banyak yang pengen cari kopi susu itu ya bagaimana kita mempertahankan kualitas aja menurut gue sih, kualitas dari kopi susu yang kita punya gitu, dengan rasa tentunya yang pasti lebih konsisten lagi gitu kan. Jangan sampai ketika customer datang hari ini ketika dia coba hari esok kopi susu kita berbeda gitu, itu jadi masalah sih menurut gue. Yang kemarin susunya kanan, sekarang kiri. Nah kayak gitu. Jadi kan Beda rasa ya. rasa loh. Gue nyobain itu sering kali beda rasa gitu. Tipis-tipis Kayak, ya. gimana
gitu ya. Bodi agak tebal. Iya, kalau yang kiri agak tipis-tipis gitu. Terus yang kanan ada kayak ada manis-manisnya gitu. Aduh, gue nggak tahu. Padahal itu cuma nanya bener-bener siapa tahu kan ada di kulkas kanan, ada di kulkas kiri. Kan di bar itu kan kulkas kadang nggak cuma satu, Pak. Ini arahnya suka menjurus nih kan. Bapak Ini ada anak kecil ya. Bapak sendiri yang menyudutkan seperti itu. Bang Reja sendiri gimana? Ya, Cara memang- strateginya. Ya memang nggak masalah sih. Paling untuk strategi ya, setuju dengan Bang Detar, dengan dari segi rasa ya kita memang harus konsisten agar customer juga Pasti konsisten. pasti, dan dia juga untuk rasa hari pertama dan kedua dan seterusnya memang stabil dan atau konsisten untuk rasa. Dan atau mungkin bisa saya tambahin ya dengan tambahan inovasi baru, dengan ada tambahan topping lain kali, atau semacam kayak regal atau oreo yang bikin jadi daya tarik Oke. customer agar ya bisa beli kopi susu juga gitu. Dan biasanya juga kopi susu itu juga kan setiap coffee shop punya resipinya masing-masing gitu, dan balik lagi ke customernya kita mau nyoba yang di mana kayak gitu. Tapi bingung juga kalau kita ngomongin resipi. Kalau sama-sama toppingnya regal, kan regal di Indomart banyak, Alfamart banyak. Terus apa yang bedain coba? Ya dari rasa Rasa, oke, rasa sama-sama manis gula aren. mungkin rasa yang pernah ada ya. Oh, gua tahu kuncinya di mana. Kuncinya sama yang bikin. Iya bener Pak. Ntar di WhatsApp atau di mana di coffee shop kasih kopi susu tapi sekalian ini ya minta nomor WA gitu kali ya. Bukan sih, Ayo lebih ngaku. tepatnya kayak ada quotes-quotesnya dikit lah Pak, gitu. Kan biasanya kita di plastik cup kita tulis-tulis lah gitu. Oke, tulis apa surat cinta? Mungkin nama dan nomor telepon gitu. Iya. Sama aja. Nomor telepon pribadi. Boleh tuh. Ya syukur-syukur dihubungin, kalau nggak dihubungin ya berarti bukan jodohnya. Gue inget soalnya gini, kalau naruh-naruh ke coretan nomor telepon tuh ingetnya di kertas, uang kertas tau gak sih? Di duit. Terus gue telepon gitu, misal kadang gue ya nomor gue tulis itu sering nggak tahu, ya tapi ya alhamdulillah Alhamdulillah nggak ada yang nggak ada yang nelfon. Biasanya juga ada yang naruh nomor sedot WC atau Iya. nomor badut. Itu waktu itu gue ini apa ya? Jasa pijet plus. Itu serem tuh. Tapi Jangan hati-hati loh, lu nulis duit, nulis nomor duit di gitu. Soalnya gue pernah coba, itu ada yang foto. Kayak kan gue jadi buka ya. Aduh. Enggak, ya iseng-iseng lah. Nulis di duit gitu kan. Tiba-tiba ada yang ngubungin gue tuh ya itu. The collector lagi. Enggak, itu lebih kepada jasa penipuan. Oh, iya, ternyata. bener. Oh, iya, bener-bener. hati-hati. Lagi Oh maaf yang ya. kayak mau meminta duit. Nah, mau minta Iya. duit, mau minta Iya kan? makan lah. Iya bahaya sih. kalau Mama kita- kirim pulsa. Iya, Mama kirim pulsa. betul. udah pulsa kayak Iya, gitu. iya sih. Tapi bahaya juga sih emang. Jangan inilah jam sekarang emang agak berhati-hati berarti ya. Iya, benar. Iya. Ya mungkin cara pelan-pelan itu lebih tepat sih karena mungkin pelan-pelan itu lebih hati-hati mungkin ya. Iya. Oke, ini Benar. masih ngomongin kopi susu kan? Masih. Tapi terkadang ada diplesetin dikit aja sih sama Pak Maujan ini. Aduh. Kalau kita ngomongin bisnis, oke, gue setuju. Memang peluang di situ ada. Berarti ya belum, menurut gue masih belum terpecahkan resiko untuk perputaran atau memperlambat perputaran ini gitu loh. Karena walaupun satu produk kopi susu ini akan berputar cepat, apakah dia akan menutup segala cost operasional di dalam toko lu atau gimana? Lu ada sedikit tahu tentang manajemen lu di coffee shop atau gimana? Ya mungkin bisa di-share juga sih. Apakah itu dengan jualan kopi susu doang itu bisa nutup sales kalian atau apa justru lebih capek 2 kali gitu kan? Oke. Kalau dari gua bicara kopi tentunya ada hubungannya ya, kita saling kesinambungan antara pasti ada peran barista di situ kan. Ada orang yang menyuguhkan gitu. Kalau bicara barista ini kan ibaratnya kita harus luas juga jangkauan. Nah, dalam artian kita ini harus konsisten gitu. Pada intinya ketika ada customer ke toko nanyakan kopi susu, intinya kita juga jangan lupa harus selalu mengedukasi bahwa kita tuh punya menu-menu lain selain kopi susu gitu kan. Ya misalkan tadi kayak ada manual brew, single origin apa segala macam gitu.
menurut gue sih peran barista juga sangat penting di situ gitu, untuk mengedukasi juga gitu, agar orang tuh nggak cuma datang nyarinya kopi susu aja gitu kan. Di situ sih perannya gitu. Ya berarti itu apa? Strategi upselling berarti ya? Upselling Oke. maksudnya sih, lebih Iya, kepada betul, upselling. betul. Ya pada intinya kita tetap pada edukasi kita sebagai barista gitu, tentunya mengenali bahwa kopi itu nggak cuma yang mereka kenal, ya, karena mereka cuma kenal kopi susu. Kita sebagai barista ya ketika mereka datang harus mengenali bahwa kopi nggak cuma kopi susu aja, banyak kopi-kopi lain. Itu sih menurut gue yang paling berperan di sisi apa namanya, perputaran kopi susu ini gitu. Ini satu pertanyaan terakhir. Kira-kira ada produk yang bisa menggeser kopi susu nggak di kemudian hari ini? Menurut Detar dulu deh. Mungkin untuk menggeser kopi susu ini memang ada peluangnya, cuman kan kita lihat lagi gitu. Terkadang orang kan gini, di zaman sekarang ini senang dengan yang viral-viral, senang Iya. dengan yang booming-booming gitu kan. Yang goyang-goyang. Iya, yang berjeli-jeli, bergetar-getar gitu kan. Ya, maksudnya kita tetap gitu pada konsistensi untuk penjualan kopi susu ini tetap dijaga. Tadi banyak poinnya sih, kualitasnya gitu, agar nggak tergeser oleh produk-produk yang baru nantinya gitu. Iya. Ya itu aja sih kalau menurut gue. Ada tapi mungkin kopi susunya nggak akan pernah tergeser gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi. Ini kalau tanggapan Mang Reja gimana nih, Mang Reja? Ya kalau gue sih pasti sama. Pasti seiringnya zaman pasti banyak ada developan minum-minuman yang baru lah. Nah kita cara agar tetap bertahan itu ya dengan konsisten rasa, terus juga dari segi produk juga kita harus jaga juga. Ya selagi intinya itu selagi bisa menghasilkan uang, Iya. kenapa enggak gitu. Dan Betul. tetaplah cuan intinya gitu. Iya. One is life, Ya, man. Karena dengan adanya perputaran ekonomi di industri kopi ya mungkin akan dirasakan oleh petani-petani juga mungkin. Iya. Oke, mungkin cukup sekian dan terima kasih. lumayan seru nih, lumayan seru. Ya mungkin gue tau lah agak sedikit ngerem lah tadi. Kalau nggak ngerem ya bahaya juga ya. Tapi kita sama-sama di sini membangun industri kopi, memajukan dan berharap kedepannya industri kopi ini, kalau harapan gue semakin dikenal dan semakin mendunia, karena di Indonesia itu kopinya bukan 1-2 doang, banyak, dan tapi sedikit yang bisa membawa ke ranah internasional. Ya mungkin gue yakin akan sependapat sama Bang Betar dan Bang Hanif di sini. Ya mungkin pesan-pesan terakhir buat teman-teman yang nonton. Kayak orang mau meninggal pesan-pesan terakhir. Paling cuma ada satu kata mutiara sih. Apa tuh? Kopi itu berawal dari sebuah kata. Berawal dari sebuah kata, yaitu Ya kopi itu bisa menjadi sebuah kata. Kopi Kopi itu bisa menjadi teman. Dari kopi kita bisa menjadi sahabat. Kopi sarana itu ya. bisa menjadi ya yang single lah, bisa Oke. memodus-moduskan para customer Tapi nih, Pak, perempuan. jujur nih Pak. Gue tuh kalau deket sama ceweknya nggak suka kopi, ini gimana ceritanya? Ya pelan-pelan kan Pelan-pelan. balik lagi Pelan. proses, ya kan. Tapi harus diedukasi. Harus diedukasi gitu loh. Oke, ya tunggu lama mainnya. Kalau Bang Detar, pesan-pesan terakhir mungkin buat Ya. penutup. Buat penutup, ya mudah-mudahan dengan adanya ini makin banyak orang yang suka ya dengan minuman ini, karena buat gue sih minuman bukan sekedar minuman gitu, kopi itu ya Iya. sudah menjadi kebutuhan gitu. Benar. Toh banyak yang dihasilkan kan dari kopi gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini juga orang yang mendengar yang tadinya nggak suka kopi jadi penasaran nih mau coba kopi gitu kan. Kepo ya, Kepo, ketik Iya. pocong. Iya, asik. Ya. Gue sapel nih. Gitu sih. Harapan
harapannya sih ya lebih berkembang lagi Oke, bidang amin. kopinya gitu, lebih meningkat lagi, lebih meroket lagi tentunya. Amin. Ya. Karena kita orang kan yang ada di bidang ini ya secara nggak langsung butuh gitu kan, Iya. butuh yang namanya perekonomian untuk lebih berkembang lagi itu sih. Iya. Dan jangan lupa orang-orang di balik kopi itu ada kita, gitu ya. Iya. Jadi jangan lupa sama kita juga yang Dan selalu jangan lupa juga sama petaninya juga. petaninya juga. Benar. Iya. Berarti semua berkesinambungan. Iya, benar. betul. Oke, terima kasih sekali lagi. Gue sangat terhormat bisa kedatangan teman-teman dan sahabat-sahabat gue yang udah jauh-jauh ya. Ya lah jauh. Gua mau tiap hari jauh, di Pak. sini, oh Gua iya. yang jauh. Gua kayak gitu. Gua. Iya. Antar galaksi. Gua antar galaksi. Betul. Gua tahu. Lu pakai pisah ya Ah, sini ya. iya, Oke. aduh. Perjalanan dia ke sini tuh perjuangan banget, gue tahu ya. Oke, saya semoga Kalimalang juga cepet proyeknya ya kelar ya. Yesus pemerintah tolong didengar. Oke, terima kasih. Bye. 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 See you.